Baik Ibu Guru dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai suku Karo terkait dengan latar belakangnya, kesenian seperti rumah adat, makanan, ukiran, alat musik, tarian, dan lagu, serta kebudayaan seperti adat pernikahan dan adat kematian. Yang pertama itu adalah latar belakang suku Karo secara singkat. Suku Karo adalah salah satu etnis asli di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang terutama mendiami wilayah Kabupaten Karo dan sekitarnya, seperti Deli Serdang, Langkat, dan Medan. Suku Karo memiliki sistem kekerabatan yang kuat berdasarkan marga, yang terdiri dari 5 kelompok utama, ada Ginting, Karo-Karo, Prangin-Angin, Sembiring, dan Tarigan. Dalam kehidupan sosial dan budaya, peran marga sangat penting terutama dalam upacara adat seperti pernikahan dan kematian. Mereka dahulu akan menganut kepercayaan animisme atau pemena, namun kini mayoritas memeluk agama Kristen dan Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Karo dikenal sebagai petani tangguh, terutama di dataran tinggi seperti di Brastagi. Selanjutnya mengenai bangunan Karo atau rumah adat Karo. Jadi gambar pertama itulah merupakan rumah adat Suwalu Jabu yang merupakan salah satu rumah adat terbesar di suku Karo. Jadi istilah Suwalu Jabu dalam bahasa Karo berasal dari kata walu, yang berarti angka 8, dan Jabu yang maknanya adalah rumah. Jadi yang dimaksud dengan Suwalu Jabu adalah rumah yang mempunyai 8 ruangan dan ditempati oleh 8 keluarga. Gambar selanjutnya itu ada seperti geritan, jambur, dan sapu pagi. Jadi geritan itu khususnya itu untuk menaruh tulang belulang dari orang yang sudah cawir metua ataupun dari petua adat. Dan selanjutnya itu ada jambur, itu biasanya digunakan untuk seperti acara-acara yang ada di suku Karo seperti acara pernikahan, kematian, dan guro-guro aron. Yang terakhir itu adalah sapu pagi. Biasanya sapu pagi itu dibuat sebagai ataupun difungsikan sebagai tempat menyimpan padi. Baik Bu Guru dan teman-teman, selanjutnya mengenai makanan khas suku Karo. Seperti kita ketahui bahwa makanan khas suku Karo itu banyak, tapi di sini saya hanya mengambil 5 contoh yang cukup terkenal di kalangan masyarakat, yang dimana ada simpa, pagi-pagi, tasak telur, lomok-lomok, dan gulai kuta-kuta atau yang biasa sering disebut dengan ayam gulai dari Karo. Baik, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk ukiran di suku Karo. Jadi sebenarnya di suku Karo itu banyak bentuk ukiran, tapi di sini saya hanya mengambil 7 contoh. Yang pertama itu adalah ukir cekili kambing. Motif ini menggambarkan cengkeraman kaki kambing yang digunakan untuk menumbuk lada. Ukiran ini melambangkan kekuatan dan ketahanan serta keteguhan dalam menghadapi tantangan. Sering digunakan pada bagian pegangan pisau tumbuk lada. Yang kedua adalah motif tupak salah pitu-pitu. Motif tupak salah pitu-pitu dalam budaya suku Karo melambangkan keseimbangan dan keharmonisan hidup berdasarkan filosofi rakut telu dan sebagai pelambang penolak bala dan waris pitu atau 7 hari. Yang ketiga adalah ukir embun sikawitan. Motif ini berbentuk awan yang merarak, menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sering digunakan pada bagian tangkai pisau dan gantang beru-beru. Ukiran ini dianggap sebagai simbol keindahan dan kemakmuran serta tidak mengandung unsur mistik. Yang keempat adalah tapak Raja Sulaiman. Motif tapak Raja Sulaiman melambangkan kekuatan spiritual dan perlindungan. Motif ini dipercaya membawa kekuatan sakti seperti Raja Sulaiman yang mampu menolak niat jahat dan menjaga keselamatan keluarga. Selain itu, motif ini juga merefleksikan nilai kekeluargaan dan keharmonisan dalam masyarakat Karo, berfungsi sebagai simbol persatuan serta penangkal bala dari ancaman yang nyata maupun gaib. Yang kelima adalah ukir bunga gundur. Bunga gundur dalam budaya suku Karo melambangkan perlawanan dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman atau musuh. Selain sebagai hiasan, motif ini berfungsi sebagai simbol perlindungan dan penangkal bala, menunjukkan semangat kuat untuk menjaga keselamatan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dari komunitas. Yang keenam, ukir pengerat. Motif ini berbentuk sisa dan digunakan sebagai pengikat dinding atau derpi pada rumah adat Suwalu Jabu. Ukiran ini melambangkan kejujuran dan persatuan, serta berfungsi sebagai penolak bala atau roh jahat. Baik Ibu Guru dan teman-teman, yang terakhir ini sebenarnya bukan salah satu bentuk ukiran, melainkan makna warna dalam suku Karo. Yang dimana menurut seorang warga Karo bahwa 5 warna ukiran tersebut melambangkan keakraban dan kerabatan antara 5 marga besar dalam suku Batak Karo yang saling bersaudara, yaitu warna merah adalah simbol marga Ginting, warna hitam milik marga Sembiring, warna putih milik marga Siangin-angin atau Prangin-angin, warna biru milik marga Tarigan, dan warna kuning kemasan milik marga Karo-Karo. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan beberapa alat musik dari
Sukaro, di mana ada gendang singanaki, gendang singendungi, serone bolon, kulcapi, keteng-keteng, balobat, gung, pengana, genggong, surdam. Jadi dalam tradisi Karo bisa juga dibagikan dua dalam ensemble musiknya, seperti ada musik Telu Sindelanan, ada juga musik Lima Sindelanan. Baik, selanjutnya adalah lagu yang terdapat di suku Karo, yang dimana ada Arkata Bedil, yang dimana dalam lagu ini tergambar jelas bagaimana situasi rakyat Karo pada kala masa peperangan. Yang kedua ada Pisurit. Lagu ini mengisahkan tentang kisah rindu dari seorang kekasih pada tambatan hatinya. Dan yang terakhir itu ada Tanah Karo Semalam. Lagu ini memberikan pesan kepada masyarakat Sukaro agar selalu mencintai kampung halaman dimanapun mereka berada. Selanjutnya mengenai beberapa tarian yang terdapat di Sukaro, di mana ada tari durung, tari indikar, tari mbaka, tari tongkat, tari pisusurit, tari lima sangkat. Baik Bu Guru dan teman-teman, selanjutnya mengenai pernikahan di suku Karo. Pernikahan adat suku Karo merupakan rangkaian prosesi adat yang sakral dan penuh makna. Dimulai dari tahapan melamar secara resmi ngembah belas lambar, penerimaan lamaran mbah belas lambar, hingga upacara puncak bernama Nginting Manu yang disertai pesta adat, pemberian sinamot, emas kawin adat, pertunjukan musik gendang lima sindelanan, dan tarian tradisional Landa. Seluruh prosesi ini melibatkan struktur kekerabatan khas Karo seperti kalimbubu, utusan disebut dengan pihak keluarga ibu, dan anak beru pihak keluarga ayah. Setelah itu ada persadaan sendi. Pelaksanaan tahapan ini dilakukan pada saat makan malam sudah kerja adat bagi para mempelai. Dalam pelaksanaan tahap ini, para anak beru telah menyiapkan makanan bagi kedua pengantin. Tujuannya adalah memberi semangat baru bagi kedua mempelai. Sebuah pesta adat namanya Ngulihi Tudung. Ngulihi Tudung dilaksanakan setelah 2-4 hari setelah hari kerja adat berlalu. Orang tua pihak laki-laki kembali datang ke rumah orang tua pihak perempuan. Orang tua pihak laki-laki datang membawa lauk pauk berisi ikan dan ayam. Selanjutnya itu ada tahap retak-tak. Pelaksanaan tahap ini dilakukan di rumah kalimbubu atau pihak perempuan pada waktu yang sudah ditentukan. Tahap ini biasanya seminggu setelah kerja adat. Pada tahap ini dibicarakanlah uang keluar saat penggelaran kerja adat dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah adat kematian di suku Karo. Adat kematian suku Karo dikenal sebagai tradisi turang atau adat pemakaman, yang terdiri dari beberapa tahapan penting dan sangat menghormati posisi sosial serta hubungan kekerabatan almarhum. Proses ini melibatkan pemberitahuan kepada kalimbubu atau pihak keluarga ibu, anak beru pihak keluarga ayah, dan sembuyak saudara-saudara. Setelah meninggal, jenazah dimandikan dan dibungkus dengan ulos adat, lalu disemayamkan di rumah duka untuk proses pelawatan. Upacara adat pemakaman yang disebut nerang duku atau urung jabu mencakup ritual seperti pemberian makan roh memakai kapur, tangisan adat, andung, musik tradisional, serta pidato adat. Jika almarhum memiliki status sosial tinggi, maka akan diadakan leluburang atau pesta kematian besar sebagai bentuk penghormatan terakhir. Seluruh prosesi menekankan pentingnya hubungan kekerabatan, penghormatan kepada leluhur, dan menjaga keseimbangan antara dunia hidup dan roh. Baiklah Ibu Guru dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari suku Minangkabau. Suku Minangkabau merupakan suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan Kabau yang berarti kerbau. Dalam sebuah legenda yang beredar, sejarah nama Minangkabau sendiri berasal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau Jawa milik pasukan Majapahit. Alhasil, anak kerbau dengan sebilah pisau di tanduknya mampu mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Kemudian, nama Minangkabau pun menjadi terkenal akibat peristiwa tersebut. Suku Minang sendiri berasal dari dua suku utama, yaitu suku Kotopiliang dan suku Bodi Caniago. Suku Minang sendiri menganut sistem matrilineal yang artinya garis keturunan berasal dari pihak ibu atau pihak wanita. Segala kekayaan dan nama keluarga akan diwariskan kepada kaum wanita. Dalam hal ini, wanita memegang peran dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan laki-laki atau pria. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses adat pernikahan di dalam suku Minangkabau. Pernikahan dalam adat Minangkabau bukan hanya sebuah ikatan cinta antara dua insan, tetapi juga simbol penyatuan dua keluarga besar.
Adat ini sangat kaya akan nilai-nilai budaya, kesopanan, dan penghormatan. Proses pranikah dari meresek hingga batibang tando. Meresek adalah langkah awal di mana keluarga perempuan menemui pihak laki-laki dengan sopan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pihak laki-laki bersedia untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. 2. Malam Bainai, ritual pembersihan dan restu. Bainai adalah pewarna alami dari daun pacar yang dioleskan di kuku calon pengantin sebagai simbol kesucian. 3. Hari H, prosesi Baralak Gadang. Hari pernikahan disebut Baralek, yang berarti pesta besar. Prosesi ini diawali dengan arak-arakan marapulai atau pengantin pria ke rumah anak daro atau pengantin perempuan, yang biasanya dilakukan dengan iringan musik dan tari-tarian. Selanjutnya merupakan prosesi adat kematian di suku Minang. 1. Proses setelah kematian. Begitu seseorang wafat, keluarga segera mengurus jenazah sesuai syariat Islam. Namun, di luar hal tersebut, ada beberapa adat yang juga dijalankan oleh keluarga dan masyarakat. 2. Mengajak dan mengumpulkan. Kematian diumumkan kepada kerabat, tetangga, dan kaum atau kelompok keluarga berdasarkan garis keturunan ibu. Proses ini dilakukan untuk menginformasikan dan mengajak orang datang ke rumah duka. 3. Doa dan peringatan. Setelah pemakaman, diadakan acara doa bersama atau tahlilan pada malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, dan ke-100 hari, serta ke-1 tahun. Ini dikenal dengan istilah Manya Ruak. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat dan merupakan rumah adat masyarakat Minangkabau. Ciri khas rumah ini adalah atapnya yang melengkung tajam menyerupai tanduk kerbau atau kapal yang menyimpan makna sejarah penting. Berikut ini merupakan makanan khas dari suku Minangkabau. Selanjutnya merupakan ukiran khas dari suku Minangkabau. Berikut ini merupakan alat musik tradisional Minangkabau. Dalam tradisi masyarakat Minangkabau ada sebuah tarian yang digunakan untuk menyambut tamu. Tarian tersebut bernama tarian Pasambahan. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa ada sebuah tarian yang digunakan untuk menyambut pengantin bernama tarian gelombang. Pada beberapa di daerah Sumatera Barat, tari gelombang dilakukan sebelum tari Pasambahan. Tari piring menceritakan tentang proses panen padi yang dipresentasikan dengan piring. Satu dari macam-macam tarian tradisional suku Minang ini memasangkan beberapa pemuda dan pemudi dalam gerakannya. Horas, apa kabar teman-teman? Nah, kalau kita bicara tentang Sumatera Utara, ada satu hal yang bikin daerah ini makin istimewa, yaitu suku Batak. Nah, di video kali ini kita akan ajak kalian untuk mengenali apa itu kesenian dan budaya-budaya yang ada. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yeni Floren Boris Simbolon dari kelas E2 dengan mata pelajaran sosiologi dengan fasilitator Ibu MN. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah rumah adat. Tentunya kita sudah mengetahui apa itu rumah adat suku Batak, yaitu rumah bolon yang menyimbolkan kekayaan dan budaya Batak. Rumah bolon adalah rumah adat tradisional suku Batak yang sangat ikonik dan mudah dikenali. Bolon sendiri berarti besar atau agung, yang memang menggambarkan ukuran dan kemegahan rumah ini. Nah teman-teman, rumah bolon sendiri memiliki ciri khas utama. Yang pertama ada atap melengkung yang unik. Ini adalah ciri khas yang paling menonjol, yang dimana atapnya itu berbentuk seperti pelana kuda yang menyerupai tanduk kerbau. Untuk ini bukan tanpa makna, ada yang mengatakan melambangkan perahu yang mengarungi kehidupan, dan ada pula yang mengaitkannya dengan tanduk kerbau sebagai simbol kemakmuran. Yang kedua adalah struktur panggung. Rumah bolon dibangun di atas tiang-tiang kayu yang tinggi membentuk kolong atau ruang di bawahnya. Fungsi utama kolong ini adalah untuk menghindari banjir, melindungi dari binatang buas, dan terkadang juga digunakan sebagai kandang hewan peliharaan. Yang ketiga adalah ukiran ataupun gorga.
yang dimana dinding luar rumah bolon, terutama bagian depan dan sisi, dihiasi dengan ukiran khas Batak yang disebut gorga. Nah teman-teman, kira-kira begitulah ciri khas dari rumah adat bolon sendiri. Yang ketiga adalah wujud kepercayaan. Adanya gorga dan bentuk-bentuk tertentu pada rumah menunjukkan kepercayaan masyarakat Batak terhadap kekuatan alam dan roh leluhur. Oke teman-teman, mari kita beranjak dari rumah adat ke makanan. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan makanan-makanan khas adat Batak. Makanan khas adat Batak itu unik, kuat bumbunya, dan banyak menggunakan rempah-rempah alami. Biasanya masakan Batak itu agak pedas dan cenderung gurih. Berikut beberapa contoh yang paling terkenal. Contoh yang pertama adalah arsi ikan emas. Ikan emas yang dimasak utuh dengan bumbu kuning khas Batak seperti andaliman dan asam gelugur, dimasak perlahan sampai bumbunya meresap sempurna, rasanya asam, pedas, dan segar. Contoh yang kedua adalah mie goma. Mungkin kita sudah sangat familiar dengan mie goma, yaitu mie kuning besar yang dimasak dengan kuah kental atau digoreng, dicampur sayuran, daging, dan bumbu-bumbu khas. Enak dan mengenyangkan. Tiga adalah naniura. Ini sering disebut sashiminya orang Batak, yang biasanya ini adalah ikan mas yang tidak dimasak dengan api, melainkan dimatangkan oleh bumbu asam dari perasan jeruk dan rempah-rempah yang banyak. Rasanya segar, asam, dan gurih. Intinya, makanan Batak itu identik dengan penggunaan rempah-rempah yang melimpah, terutama andaliman, dan punya cita rasa yang kuat serta kaya. Makanan-makanan ini sering jadi hidangan wajib dalam acara besar ataupun pesta besar. Kita lanjut kepada ukiran adat Batak. Ukiran adat Batak ini disebut sebagai gorga. Gorga bukan sekedar hiasan biasa, tapi punya arti dan cerita di baliknya. Berikut adalah ciri khas dari gorga. Yang pertama adalah warna dominan. Gorga biasanya punya 3 warna utama, yaitu merah, putih, dan hitam. Dan warna-warna ini melambangkan dunia atas, dunia tengah atau tempat kita hidup, dan dunia bawah, yang merupakan bagian dari kepercayaan nenek moyang Batak. Yang kedua adalah cicak. Melambangkan kemampuan beradaptasi, hidup berkelompok, dan persatuan. Yang ketiga ada kerbau, yaitu simbol kemakmuran, kekuatan, dan kesuburan. Gorga dibuat tidak hanya untuk memperindah, dan juga gorga adalah seni ukir yang sangat filosofis, menjadi cara orang Batak mengungkapkan pandangan hidup dan kepercayaan mereka. Selanjutnya ada alat musik dari adat Batak. Alat musik Batak itu punya suara yang sangat khas dan sering dipakai dalam acara adat, tari-tarian, atau upacara penting. Mereka biasanya dimainkan bersama-sama dalam sebuah ansambel musik yang disebut gondang. Berikut beberapa alat musik Batak yang paling terkenal. Yang pertama ada tangani. Ini adalah seperangkat gendang yang terdiri dari beberapa buah gendang dengan ukuran yang berbeda. Taganing dimainkan dengan cara dipukul dan menjadi pemimpin dalam gondang karena dia yang paling banyak memainkan melodi. Suaranya ritmis dan sangat semangat. Yang kedua ada gordang. Gordang ini mirip dengan taganing, tapi gordang ini gendang yang ukurannya lebih besar dan beberapa fungsinya sebagai penjaga ritme dasar atau bass dalam musik Batak. Yang ketiga ada sarune bolon. Ini adalah alat musik tiup yang bentuknya mirip seruling, tapi ukurannya lebih besar dan punya lubang jari. Sarune bolon menghasilkan melodi utama yang tinggi dan melengking, jadi sering jadi suara yang paling menonjol dalam sebuah lagu. Alat-alat musik ini, terutama tagading dan sarune bolon, punya peran penting dalam membentuk suara unik dan penuh semangat dari musik tradisional Batak. Selanjutnya adalah tarian adat Batak, yaitu tortor. Ini adalah tarian yang paling terkenal dan sering kita lihat. Tarian ini bukan sekedar hanya hiburan biasa, tapi punya peran penting dalam berbagai upacara adat dan ritual suku Batak. Apa saja ciri khas dari tortor? Yang pertama adalah gerakan lembut dan anggun, yaitu gerakan tangan dan tubuh penari yang cenderung halus, pelan, dan mengalir diiringi alunan musik gondang Batak. Gerakan kaki biasanya mengikuti irama yang lembut. Yang kedua adalah komunikasi dengan leluhur. Dulu, tortor dianggap sebagai media untuk berkomunikasi dengan roh leluhur atau dewa. Kita masuk kepada jenis-jenis tortor, yaitu berdasarkan tujuan. Yang pertama ada tortor pangurason, untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk dan sial. Bisa kita simak video berikut ini.
Yang kedua ada tortor panatorion, yaitu untuk pertunjukan ataupun meramaikan acara. Bisa kita simak video berikut ini.